Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baria Persanta, NIM 2002013005, kelas A1, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dan tipe data dari MK Kecerdasan Buatan. Adalah pengertian tipe data, yaitu maksud dari suatu tipe data adalah himpunan yang dapat Anda temui pada semua data. Dengan memahami tipe data, Anda juga dapat menentukan suatu nilai dapat dimiliki dari data tersebut ataukah tidak. Salah satu bentuk penentuan tipe data dalam kehidupan sehari-hari adalah pada bilangan bulat. Karena pada hakikatnya, penulisan suatu bilangan pada data juga dapat macam-macam, seperti 5,5 atau 3/4. Bilangan yang kami sebutkan adalah termasuk bilangan tak bulat. Tidak seperti bilangan bulat 5, 6, 1, 3, dan masih banyak lagi. Yaitu fungsi tipe data. Suatu tipe data jika dipahami dengan baik, tentunya dapat difungsikan dengan baik pula, baik bagi para programmer maupun masyarakat luas pastinya, akan terbentuk dengan adanya pemahaman yang baik terhadap tipe data. Sempat kami sebutkan sebelumnya bahwa dengan penggunaan tipe data yang baik, seorang programmer dapat memberi kontrol atau batasan tersendiri pada program yang sedang dibuat. Dengan memilih tipe data, para programmer juga dapat menentukan memori yang akan digunakan. Itu jenis-jenis tipe data. Seperti gambar ini, jenis tipe data yang umum, data tipe primitif, non-primitif. Pada umumnya, jenis-jenis tipe data dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tipe data primitif dan yang kedua adalah tipe data non-primitif. Tipe data primitif merupakan tipe data yang secara default telah terdefinisi atau supported pada suatu bahasa pemrograman, atau bisa juga disebut sebagai tipe data dasar yang paling sering digunakan oleh kebanyakan programmer. Contohnya tipe data integer, float, char, boolean, dan lain sebagainya. Sedangkan tipe data non-primitif merupakan tipe data yang secara default tidak terdefinisi oleh suatu bahasa pemrograman dan didefinisikan sendiri programmer itu sendiri. Contoh yang paling umum dari tipe data non-primitif ini adalah string dan array. Yang pertama yaitu integer. Ini tipe data yang satu ini dapat didefinisikan sebagai bilangan bulat. Artinya, suatu program yang menggunakan tipe data integer ini tidak mendukung penggunaan huruf. Selain itu, bilangan yang digunakan juga haruslah bulat, tidak mengandung pecahan desimal. Contoh tipe data integer adalah 8, min 12, 205, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu float. Tipe data float seringkali juga disebut tipe data bilangan real. Jika pada integer tidak mengenal karakter pecahan atau desimal, maka pada tipe data float bisa dituliskan karakter desimal atau berkoma. Dalam tipe data float juga terdapat tipe data double yang juga mendukung bilangan berkoma. Contoh tipe data float adalah 3,14 atau 1,2. Yang ketiga yaitu char. Jenis tipe data berikutnya adalah char. Tipe data ini biasanya terdiri dari suatu angka, huruf, tanda baca, atau bahkan karakter khusus. Dibutuhkannya 1 bit atau 8 bit ruang di dalam memori agar dapat menyimpan sebuah karakter. Dalam bahasa pemrograman, tipe data char tidak memiliki batasan dan biasanya menggunakan tanda baca kutip ganda. Di bagian depan serta belakang, seringkali juga penulisan karakter kosong digantikan dengan tulisan null. Yang keempat yaitu string. Jenis tipe data selanjutnya disebut string, yang terdiri dari kumpulan karakter dengan panjang tertentu
dan seringkali dianggap sebagai tipe data dasar. Hal ini dikarenakan hingga saat ini tipe data string paling sering digunakan oleh para programmer hampir sama dengan Calc. Penulisan karakter string dalam bahasa programan juga diawali dan diakhiri dengan kutip ganda, serta mengenal penulisan null untuk karakter kosong. 5. Yaitu array. Terakhir adalah tipe data array dan termasuk tipe data kompositif karena dapat menyimpan data yang tersimpan dalam tipe data array juga termasuk bertipe sama atau homogen. Dalam bahasa pemrograman, penggunaan tipe data array tidak langsung dideklarasikan seperti tipe data lain, namun seringkali memegang peranan penting terhadap penggunaan data agar lebih terstruktur. Seperti yang sudah saya bilang bahwa terdapat banyak tipe data yang bisa digunakan dalam dunia programming. Di bawah ini merupakan tabel tipe data beserta ukuran dan range nilai dari masing-masing tipe data itu sendiri. Berikut contohnya. Variabel. Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Sesuai dengan namanya, isi dari variabel bisa berubah dari waktu ke waktu tergantung kebutuhan. Ini berbeda dari konsep konstanta yang nilai tersebut akan tetap dan tidak bisa diubah sepanjang kode program. Kita ambil contoh tentang skor dalam sebuah permainan. Terlihat pada gambar tersebut menunjukkan skornya adalah 100. Jika variabel skor di atas dijabarkan, skor merupakan nama variabel dan 100 adalah nilai yang disematkan dalam variabel tersebut. Dalam satu nama variabel, nilainya dapat berubah-ubah, misalnya seperti angka 100 pada variabel tersebut dapat diubah menjadi 3,10 atau 90 atau 150. Ataupun yang lainnya. Bayangkan sebuah variabel adalah wadah yang kita beri nama dan di dalamnya dapat diisi nilai apapun. Lalu, tahukah Anda apa tipe dari variabel tersebut? Nah, tipe adalah data jenis apakah yang akan kita taruh dalam variabel tersebut. Tipe dari variabel bisa berupa angka, teks, kondisi, ya atau tidak, true atau false, gambar atau apapun itu. Bayangkan Anda memiliki sebuah wadah dan mengisinya dengan baju, tas, bahkan pemanggang roti sekalipun. Jenis barang yang kita letakkan dalam wadah itulah yang disebut tipe. Misal, Anda mempunyai wadah besar bernama lemari. Kemudian, Anda menginginkan lemari tersebut untuk menyimpan baju, selain baju tidak boleh dimasukkan ke sana. Anda bisa menyimpan baju berapapun jumlahnya. Bagaimana jika Anda ingin meletakkan wajan di dalam lemari tersebut? Deklarasi variabel. Ketika kita sedang mengetahui bagian-bagian dari variabel, selanjutnya bagaimana cara membuat variabel tersebut? Pada banyak bahasa pemrograman, kita harus mendeklarasikan variabel terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Maksud dari deklarasi variabel adalah membuat statement pada skor kode untuk mengatakan bahwa saya ingin membuat variabel baru. Anda juga perlu menjelaskan tentang apa nama variabel. Deklarasi variabel. Ketika kita sudah mengetahui bagian-bagian dari variabel, selanjutnya bagaimana cara membuat variabel tersebut?
Pada banyak bahasa pemrograman, kita harus mendeklarasikan variabel terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Maksud dari deklarasi variabel adalah membuat statement pada skor kode untuk mengatakan bahwa saya ingin membuat variabel baru. Anda juga perlu menjelaskan tentang apa nama variabel dan tipe data dari variabel tersebut. Setelah mendeklarasikan variabel tersebut, barulah Anda bisa memberi nilai ataupun mengubah nilainya. Berikut contoh sinteks dari beberapa bahasa pemrograman untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Aturan penulisan variabel. Yang pertama, jangan menulis nama variabel yang sama dengan keyboard. Masih ingat apa itu keyboard? Dalam bahasa pemrograman, sedikit mengingat kembali bahwa keyboard merupakan kata kunci yang dipakai di bahasa pemrograman. Setiap bahasa memiliki keyboardnya masing-masing, sehingga Anda tidak boleh memberi nama variabel misalnya part if, part true, part break, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan membuat error dan variabel Anda tidak bisa terbaca. Yang kedua yaitu jangan mengawali nama variabel dengan angka. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah penamaan variabel tidak boleh diawali dengan angka. Mengapa tidak boleh? Hal tersebut akan membuat kompiler akan membacanya sebagai nilai atau clue, bukan sebagai variabel. Perhatikan contoh di bawah ini. Part 1 nilai tidak diperbolehkan. Part nilai 1 boleh. Oleh karena itu, jika variabel kita memang mengharuskan ada angka di dalamnya, maka angka tersebut tidak boleh diletakkan di awal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai apabila saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah print. Untuk membuat sebuah aplikasi, kita harus bisa berkomunikasi dengan komputer agar komputer dapat menjalankan perintah yang kita berikan. Jika berkomunikasi dengan manusia, dapat dilakukan dengan beberapa bahasa, misal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jawa, dan lain-lain. Sedangkan berkomunikasi dengan komputer, maka harus menggunakan bahasa tertentu yang dimengerti oleh komputer. Adapun beberapa contoh bahasa yang dapat dipahami komputer adalah C, C++, C, Python, Java, Fortran, Go, Julia, dan lain-lain. Dalam notebook ini, kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman Python. Sebagai bahan latihan, cobalah ikuti instruksi di bawah untuk memberikan perintah kepada komputer agar melakukan operasi penjumlahan dua buah bilangan. Instruksi 1.1. Perintah komputer untuk menghitung penjumlah dari 20 plus 15. Tulis instruksi 20 plus 15 pada bagian kode editor. Print hasil penjumlahan tersebut menggunakan perintah print buka kurung tutup kurung. Print buka kurung 20 plus 15 tutup kurung. Agar tulis jawaban kalian di sini. Print buka kurung 20 plus 15 tutup kurung sama dengan hasilnya 35. Kita dapat memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan lebih dari satu perhitungan. Script print buka kurung 9 plus 12 tutup kurung. Print buka kurung 20 dikurang 8 tutup kurung. Print buka kurung 65 dikurang 20 tutup kurung. Outputnya 21, 12, 45. Instruksi 1.2. Gunakan perintah print untuk menampilkan hasil perhitungan berikut. 20 plus 13, 160 dikurang 98, 16 ditambah plus 14. Agar tuliskan jawaban di sini. Print buka kurung 20 plus 13 tutup kurung. Print buka kurung 160 kurang 98 tutup kurung. Print buka kurung 16 plus 14 tutup kurung. 33, 62, 30. Instruksi 1.3. Buatlah kode yang menampilkan perhitungan 3 operasi berikut. Print 10 plus 19, print 22, print min 32. Tuliskan jawaban di sini. Print buka kurung 10 plus 19 tutup kurung. Print buka kurung 22 tutup kurung. Print buka kurung min 32 tutup kurung. 29, 22, min 32. Komputer menjalankan perintah secara berurutan dari baris yang paling atas. Kemudian lanjut menjalankan perintah pada baris selanjutnya. Jika ada baris yang kosong,
maka komputer akan mengabaikannya. Selain baris kosong, komputer juga akan mengabaikan perintah yang dimulai dengan karakter pagar. Script pagar print 4 plus 3 tutup kurung, print buka kurung 5 dikurang 1 tutup kurung, print buka kurung 7 plus 1 tutup kurung pagar. Ini akan menghasilkan nilai 8. Outputnya yaitu 4. Pada contoh di atas, setiap baris yang dimulai dengan simbol pagar maka akan diabaikan oleh komputer. Tanda pagar ini disebut dengan komentar. Instruksi 1.4. Hilangkan komentar pada kode di bawah untuk menampilkan hasil perhitungan. Pagar kode coba, print buka kurung 10 plus 13 tutup kurung, print buka kurung 30 dikurang 19 tutup kurung, print buka kurung min 8 tutup kurung, 23 11 min 8. Sejauh ini kita baru menggunakan operasi aritmatik dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Untuk melakukan operasi perkalian dan pembagian dapat dilakukan dengan cara berikut. Script print buka kurung 4 kali 3 tutup kurung, print buka kurung 16 per 4 tutup kurung, print 3 plus 2 kali 4 tutup kurung, print buka kurung 3 plus 2 tutup kurung kali 4 tutup kurung, print buka kurung 3 dikali 2 tutup kurung. Outputnya yaitu 12, 4, 11, 20, 9. Instruksi 1.5. Buatlah kode untuk menghitung operasi aritmatik berikut dan tampilkan hasilnya dengan perintah print. Instruksi 1.5. Buatlah kode untuk menghitung operasi aritmatik berikut dan tampilkan hasilnya dengan perintah print. 12 kali 17, 76 per 14, 2 pangkat 3. Pagar tuliskan jawaban di sini. Print buka kurung 12 kali 17 tutup kurung, print buka kurung 76 per 14 tutup kurung, print 2 pangkat 3 tutup kurung, 204 5 428571 variabel dan tipe data. Sebelumnya kita sudah menuliskan kode untuk menghitung operasi aritmatik. Selanjutnya kita dapat menyimpan nilai atau hasil perhitungan ke dalam suatu variabel. Cara menyimpan suatu nilai ke dalam suatu variabel adalah sebagai berikut. Script hasil sama dengan 14, print buka kurung hasil, outputnya yaitu 14. Atau kita juga dapat menghitung secara langsung operasi aritmatik dan menyimpannya dalam sebuah variabel. Contoh script hasil sama dengan buka kurung 2 plus 5 tutup kurung kali 2, print buka kurung hasil tutup kurung, outputnya yaitu 14. Instruksi 1.6. Simpanlah hasil perhitungan kurung 40 kurang 12 pangkat 44 ke dalam variabel hasil, print hasil. In 6 agar tuliskan jawaban di sini. Hasil sama dengan buka kurung 40 kurang 12 tutup kurung kali 44, print buka kurung hasil tutup kurung. Outputnya yaitu 1 2 3 2. Sebelumnya, kita menyimpan 14 ke dalam variabel hasil. Hasil sama dengan 14. Variabel tersebut dapat kita gunakan untuk memanggil nilai yang mengisi suatu variabel. Dan selanjutnya, dapat dilakukan operasi aritmatik. Contoh script hasil sama dengan 14, print buka kurung hasil tutup kurung, print buka kurung hasil plus 6 tutup kurung. Outputnya yaitu 14, 20. Instruksi 1.7. Simpanlah nilai 20 di dalam variabel yang diberi nama nilai. Simpanlah hasil buka kurung 22 kurang 12 tutup kurung kali 13 ke dalam variabel yang diberi nama hasil. Gunakan perintah print untuk menampilkan A.
Nilai yang disimpan dalam variabel nilai. B. Nilai yang disimpan dalam variabel hasil. C. Hasil penjumlahan nilai dan hasil. Int 7. Agar tuliskan jawaban di sini. Nilai sama dengan 20, hasil sama dengan buka kurung 22 dikurang 12 tutup kurung kali 13. Print buka kurung nilai tutup kurung. Print buka kurung hasil tutup kurung. Print buka kurung nilai plus hasil tutup kurung. Outputnya yaitu 20, 130, 150. Untuk menuliskan variabel, ada beberapa aturan yang harus diikuti, yaitu hanya diperbolehkan menggunakan huruf, angka, dan underscore. Sedangkan karakter lain seperti spasi, koma, strip, upstore, dan lain-lain tidak diperbolehkan. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Data 01, 04, 2010 valid. Hasil 1 valid. Hasil 11 valid. 1 hasil invalid karena dimulai angka. Data lama invalid karena ada spasi. Harga dolar invalid karena ada simbol. Nama variabel juga bersifat case sensitif, yang artinya variabel hasil berbeda dengan hasil. Script hasil sama dengan 12, hasil sama dengan 29, print buka kurung hasil tutup kurung, print buka kurung hasil tutup kurung. Outputnya yaitu 12, 29. Instruksi 1.8. Perbaikilah kode pada di bawah ini. Ubahlah data lama menjadi data lama. Ubahlah data baru menjadi data baru. Hapus simbol pagar sehingga kode bisa berjalan dan tidak ada error. Permulaan coding. Data lama sama dengan 1900, data baru sama dengan 3200. Nilai yang disimpan dalam variabel dapat diupdate menjadi suatu nilai yang baru. Contohnya yaitu script X sama dengan 10. Print buka kurung X tutup kurung. X sama dengan 16. Print buka kurung X tutup kurung. Outputnya yaitu 10, 16. Kita juga dapat mengupdate nilai X dengan menggunakan operasi aritmatik. Contohnya yaitu script X sama dengan 10. Print buka kurung X tutup kurung. Print buka kurung X plus 16 tutup kurung. X sama dengan X plus 16. Print X. Output yaitu 10, 26, 26. Instruksi 1.9. Buatlah variabel harga dengan isi 20.000. Update variabel harga dengan menambah nilai sebelumnya dengan 1.500. Print harga. Agar tulis jawaban di sini. Harga sama dengan 20.000. Harga sama dengan harga plus 1.500. Print harga 21.500. Untuk mengupdate nilai suatu variabel dengan kode yang lebih singkat dapat dilakukan dengan operasi aritmatik berikut. Contoh script X sama dengan 16, X plus sama dengan 16, print buka kurung X tutup kurung, outputnya yaitu 26. Berikut adalah kode singkat untuk update variabel. Kode singkat contoh hasil sebagai berikut: plus sama dengan X plus 6, X plus sama dengan 3, 9, min sama dengan X sama dengan 6, X min sama dengan 3, 3 kali sama dengan X sama dengan 6, X sama dengan 3, 18, X sama dengan 6, X sama dengan 3, 2 sama dengan X sama dengan 6, X buka 2 sama dengan 3, 216. Instruksi 1.10. Buatlah variabel dengan nama variabel 1 dan isi dengan nilai 20. Buatlah variabel dengan nama variabel 2 dan isi dengan nilai 20. Update variabel 2 dengan menambah nilai sebelumnya dengan 10 dengan menggunakan operator plus sama dengan. Update variabel 1 dengan membalikan nilai sebelumnya dengan 4 dan menggunakan operator pangkat sama dengan. Tampilkan variabel 1 dan variabel 2 menggunakan perintah print.
Tuliskan jawaban di sini. Variabel 1 sama dengan 20, variabel 2 sama dengan 20, variabel 2 plus sama dengan 10, variabel 1 sama dengan 4. Print buka kurung variabel 1, print variabel 2 tutup kurung. Outputnya itu 80, 30. Pada bagian sebelumnya, kita telah mencoba operasi aritmatik dengan menggunakan bilangan integer seperti 6,6, 14, 20, dan lain-lain. Dalam melakukan perhitungan, kita juga dapat menghitung bilangan desimal. Script print buka kurung min 2,5 plus 3,5 tutup kurung, print buka kurung 8,3 dikurang 2,1 tutup kurung. Output 1,0, 6,2. Dalam bahasa Python, tipe data integer dan desimal dibedakan dengan sebutan tipe integer dan float. Script print buka kurung tipe buka kurung 3 tutup kurung. Outputnya yaitu int. Script print buka kurung tipe buka kurung 2.4 tutup kurung. Outputnya yaitu float. Dalam pemrograman komputer, suatu nilai dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Tipe data yang berbeda akan diproses secara berbeda oleh komputer, sehingga akan menentukan operasi apa yang bisa berjalan dan tidak bisa berjalan. Tipe int dan float merupakan tipe data yang berbeda, tetapi kedua tipe data tersebut dapat dicampur dan mengalami operasi aritmatik. Sehingga tipe int tidak hanya dibatasi untuk dijumlahkan dengan tipe int juga, tapi juga dapat dijumlahkan dengan data bertipe float. Script instruksi 1.11. Buatlah variabel dengan nama variabel 1 dan isi dengan nilai 10. Buatlah variabel dengan nama variabel 2 dan isi dengan nilai 3.5. Update variabel 1 dengan menjumlah float 2.5 dengan nilai sebelumnya menggunakan operator plus sama dengan. Update variabel 2 dengan mengalihkan integer lupa dengan nilai sebelumnya menggunakan operator bintang sama dengan. Tampilkan variabel 1 dan variabel dengan perintah print. Tuliskan jawaban di sini. Variabel 1 sama dengan 10, variabel 2 sama dengan 3.2, variabel 1 plus sama dengan 6.5, variabel 2 bintang sama dengan 2. Print buka kurung variabel 1, print buka kurung variabel 2, 16,5, 6.4. Suatu tipe data tertentu dapat diubah menjadi tipe data yang lain sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan proses perhitungan. Misalkan, tipe data integer dapat diubah menjadi tipe data float dengan menggunakan perintah float, buka kurung, tutup kurung. Atau sebaliknya, dapat dilakukan dengan menggunakan perintah int, buka kurung, tutup kurung. Contoh mengubah dari float menjadi integer. Print, buka kurung, float, buka kurung 20, tutup kurung, tutup kurung. Outputnya yaitu 20.0. Contoh mengubah integer menjadi float. Print buka kurung int buka kurung 3.4 tutup kurung. Outputnya yaitu 3. Int buka kurung tutup kurung membulatkan 3.4 menjadi 3, yang mana selalu nilainya pembulatan ke bawah. Contoh print buka kurung int buka kurung 4.99 tutup kurung. Outputnya yaitu 4. Untuk melakukan pembulatan ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan angka belakang pada bilangan desimal, maka dapat digunakan perintah round. Jika angka akhiran desimal lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan ke atas, sedangkan jika akhiran lebih kecil atau sama dengan 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Contohnya yaitu script print buka kurung round buka kurung 4.3 tutup kurung. Print buka kurung round buka kurung 4.5 tutup kurung. Print round buka kurung 4.7 tutup kurung. Outputnya yaitu 445. Instruksi 1.12. Buatlah variabel 1 dan isi dengan nilai 14.8. Buatlah variabel bernama variabel 2 dan isi dengan nilai 3.7. Buatlah variabel 1 dengan menggunakan perintah round, tutup kurung, buka kurung.
dan simpan hasil pembuatan di dalam variabel 1. Konversi variabel 2 dari tipe float menjadi integer menggunakan perintah int buka kurung tutup kurung dan simpan dalam variabel 2. Tampilkan variabel 1 dan variabel 2 dengan menggunakan perintah print buka kurung tutup kurung. Tuliskan jawaban di sini. Variabel 1 sama dengan 14.8, variabel 2 sama dengan 3.7, variabel 1 sama dengan round buka kurung variabel 1 tutup kurung, variabel 2 sama dengan n buka kurung variabel 2 tutup kurung, print buka kurung variabel 1 tutup kurung, print buka kurung variabel 2 tutup kurung. Outputnya itu 15 dan 3. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan tipe data int dan float, tetapi masih terdapat beberapa jenis yang lain dalam pemrograman. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut. Dari tabel di atas dapat kita lihat pada kolom nama, aplikasi, dan mata uang merupakan data berbentuk teks. Dalam bahasa Python, untuk menuliskan data dapat dilakukan dengan memberikan tanda petik pada bagian awal dan bagian akhir suatu data. Buka kurung, kutip 2, data, kutip, tutup kurung. Contohnya, script. Nama aplikasi sama dengan kutip Facebook. Mata uang sama dengan tanda kutip USD. Print, buka kurung nama aplikasi, print, buka kurung mata uang, tutup kurung. Outputnya yaitu Facebook dan USD. Untuk menuliskan teks juga dapat dilakukan dengan menuliskan tanda petik 1. Kedua cara penulisan dengan tanda petik 2 atau petik 1 diperbolehkan dalam bahasa Python untuk menuliskan teks. Contohnya script nama 1 sama dengan tanda kutip 2 Facebook, nama 2 sama dengan tanda kutip 1 Facebook, print kurung nama 1, print kurung nama 2 kurung output Facebook. Tipe data teks ini dalam bahasa pemrograman disebut sebagai data bertipe string. Dalam Python dituliskan dengan str. Contoh script print tipe buka kurung tanda kutip Facebook tutup kurung. Outputnya yaitu str. Untuk membuat string tidak hanya dibatasi dengan menggunakan huruf saja, tapi juga dapat menggunakan angka, spasi ataupun karakter lain asalkan selalu dimulai dengan tanda petik. Contohnya yaitu script aplikasi buka kurung Facebook. Deskripsi singkat sama dengan tanda kutip 1. Facebook adalah aplikasi tidak berbayar dengan rata ratingnya adalah 3.5. Print buka kurung aplikasi, print buka kurung deskripsi singkat tutup kurung. Outputnya itu Facebook adalah aplikasi tidak terbayar dengan rata-rata ratingnya adalah 3.5. Karena mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi variabel dan tipe data. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.